Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ibadallah,
Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya, yang patut untuk kita syukuri, yaitu nikmat lisan. Lisan merupakan nikmat yang amat teramat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Dengan lisan kita dapat berkomunikasi. Dengan lisan kita dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Dengan lisan pula kita dapat meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lisan ini untuk beribadah, dengan ibadah-ibadah lisan, dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, atau ibadah-ibadah lisan yang lainnya. Maka dengan mengamalkan ibadah-ibadah lisan, kita dapat meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tetapi kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, lisan ini merupakan nikmat yang nisbiyah. Artinya lisan ini akan benar-benar menjadi nikmat bagi seseorang apabila dia gunakan untuk kebaikan. Namun sebaliknya, kalau lisan kita gunakan untuk keburukan, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan ini sejatinya bukanlah kenikmatan, tapi justru merupakan sumber musibah dan malapetaka yang akan menghancurkan pemiliknya dunia dan akhiratnya. Jadi lisan merupakan nikmat yang nisbiyah, tergantung siapa yang menggunakannya, untuk apa kita gunakan. Dan musibah, malapetaka yang ditimbulkan oleh lisan yang tidak baik adalah malapetaka yang besar luar biasa, yang dapat menghancurkan dunia dan akhirat seseorang. Suatu ketika datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengadukan seorang wanita. Pemuda tersebut mengatakan, "Inna fulanatan tusallil laila wa tasumun nahara wa taf'alul khaira wa tasaddaqa." Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang mana wanita tersebut rajin mengerjakan solat malam. Jangankan solat 5 waktu, solat malam dia kerjakan. Siang harinya dia berpuasa dan banyak mengamalkan amalan-amalan kebaikan, wa tasaddaqa, dan dia banyak bersedekah. Walakinnaha tu'di jaraha bilisanihi. Akan tetapi ya Rasulullah, wanita tersebut sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, mendolimi tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Rasulullah? Ya, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan sedikit pun tidak ada kebaikan pada perempuan tersebut. Bal hiya finnar. Bahkan ya kelak tempatnya adalah di neraka. Kita lihat seorang wanita yang rajin mengerjakan solat, tidak hanya solat 5 waktu, solat malam dia kerjakan, siang hari dia berpuasa, banyak bersedekah, banyak mengamalkan amalan kebaikan. Akan tetapi semuanya hangus, semuanya tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa menjaga lisannya, karena keburukan jeleknya lisan orang tersebut. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan bal hiya finnar. Ya, perempuan tersebut kelak di neraka. Musibah, malapetaka yang ditimbulkan oleh lisan yang jelek adalah malapetaka yang begitu besar, yang menghancurkan dunia dan akhirat agama seseorang.
Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat min sakhatillah, akan tetapi satu kalimat yang dia ucapkan ternyata mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, padahal orang tersebut mengucapkan kalimat tersebut hanya main-main, sendaguro, tidak serius, spontan, tapi ternyata mendatangkan murka dari Allah. Maka kata Rasulullah, yahwi biha fi nari jahannam. Maka dengan kalimat tersebut Allah melemparkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Dengan satu kalimat yang sepele, ya, akan tetapi mendatangkan murka, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Bukan kemaksiatan berzina, bukan membunuh, bukan mencuri, tapi kemaksiatan yang dia lakukan adalah kemaksiatan ringan dengan lisannya, ucapan yang tidak baik yang keluar dari lisannya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Lisan merupakan anggota tubuh yang paling sering kita gunakan. Akan tetapi banyak sekali di antara manusia, di antara kita yang tidak dapat, ya, mengontrol lisannya. Dia terjatuh dengan lisannya, ya, melenceng dengan lisannya. Mungkin kita bisa, ya, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, mudah bagi kita. Menjaga tangan untuk tidak mencuri, ya, menjaga kaki untuk tidak melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah, kita semuanya mampu. Dan banyak di antara kita yang mampu menjaga penglihatan, pendengaran kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi sedikit sekali di antara kita yang mampu untuk menjaga lisan kita, ya. Tidak banyak di antara kita yang mampu untuk menjaga lisan kita. Benar-benar dari lisan ini tidak keluar kecuali yang baik-baik. Oleh karenanya Rasulullah SAW menegaskan dengan sabda beliau, "Aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi." Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia bukan dari tangannya, bukan dari kakinya, bukan dari penglihatan pendengarannya, tapi dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah dosa yang diakibatkan karena lisannya. Maka barang siapa yang banyak berbicara tanpa memikirkan apa yang dia bicarakan atau, ya, efek dari, ya, ucapannya tersebut, maka dia akan banyak jatuh ke dalam kesalahan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu." Barang siapa yang banyak bicaranya tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan banyak jatuh ke dalam kesalahan. Wa man kathura saqatuhu kathura dhanbuhu. Dan barang siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kathura dhanbuhu fannaru aula bihi. Maka barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka tempat yang pantas untuk dirinya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, kita hati-hati dengan lisan kita, ya. Sebelum kita berbicara, kita memikirkan dampak dari ucapan kita, apakah memberikan manfaat atau justru sebaliknya. Apakah yang kita ucapkan ini bermanfaat ataukah justru sebaliknya, harus kita timbang baik-baik, ya. Memang berat, tapi pahalanya luar biasa. Janji Rasulullah SAW untuk orang yang mampu menjaga lisannya, mengontrol lisannya, jaminannya adalah surga. Kata Rasulullah SAW, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah."
Kata Rasulullah, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Jadi barang siapa yang menjaga untuk Rasulullah lisan dan kemaluannya, atman lahul jannah, kata Rasulullah, maka saya jamin baginya surga nanti pada hari kiamat. Tidak main-main. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala disiapkan bagi orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Maka tidak heran apabila ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan hadis yang kita sampaikan di awal. Orang tersebut mengatakan, inna fulanatan, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, ya, tusallil maktubat, dia hanya mengerjakan sholat yang wajib saja, hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja, tidak menambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Wa tasaddaqa bil athar, dan dia hanya bersedekah dengan ya sisa-sisa sedikit saja, tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Walakinnaha la tu'di jaraha bilisaniha, akan tetapi ya Rasulullah, wanita tersebut benar-benar menjaga lisannya, tidak pernah sedikit pun dia mendolimi, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ibadahnya sedikit, dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak menambah dengan yang sunnah. Akan tetapi benar-benar menjaga lisannya untuk tidak menyakiti, mendolimi orang lain. Maka apa kata Rasulullah? Ya, hiya fil jannah. Ya, dia adalah penduduk surga. Ya, bukan karena amalannya yang besar, bukan karena sedekahnya yang banyak, bukan karena puasanya yang banyak, bukan karena sholatnya yang banyak, tapi karena mampu menjaga lisannya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, lisan merupakan anggota tubuh yang amat kecil di antara anggota tubuh kita yang lainnya. Lisan, ya, daging yang tidak bertulang, kecil. Akan tetapi perlu disadari bahwasanya lisan ini adalah penggerak motor untuk semua anggota tubuh kita yang lainnya. Semua anggota tubuh kita yang lainnya akan tunduk pasrah kepada lisan kita. Baik dan buruknya seluruh anggota tubuh kita akan tergantung dengan baik buruknya lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza asbaha banu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Ya, jika seorang hamba di waktu pagi hari, berada di waktu pagi hari, setiap pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya, kaki, tangan, penglihatan, pendengaran, hati, semuanya tunduk, pasrah, merendah kepada lisannya. Fatakul, dan semua anggota tubuh ini akan berbicara kepada lisan. Semuanya kompak berbicara kepada lisan. Mereka mengatakan, ya lisan, ittaqillaha fina, fa inna nahnu bika. Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah untuk menjaga kami, karena sesungguhnya kami semuanya ini tergantung denganmu. Ini istaqamta istaqamna. Apabila engkau lurus wahai lisan, maka kami semua juga akan lurus. Kalau lisan sudah baik, penglihatan, pendengaran, hati, tangan, kaki semuanya akan baik. Wa in a'wajasta a'wajasna. Namun jika engkau melenceng wahai lisan, jika engkau melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kami semuanya tidak bisa apa-apa. Kami semuanya juga akan melenceng. Bahkan hati kita tunduk kepada lisan kita. Keimanan kita istiqomah dan tidaknya, ya, keimanan kita tergantung dengan lisan kita. Rasulullah sampai bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan langgeng, tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Jadi syarat istiqomahnya iman yaitu istiqomahnya hati. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah bisa istiqomah hatinya sampai lisannya istiqomah.
Jadi semuanya tergantung dengan lisan kita. Seluruh anggota tubuh kita, keimanan kita, hati kita, baik dan buruknya kita, ya semuanya tergantung dengan lisan kita. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang pertama telah kita sampaikan ya bagaimana lisan ini memiliki peranan yang sangat amat penting bagi diri kita. Semua anggota tubuh kita, keimanan kita, baik dan buruknya kita, dunia dan akhirat kita, semuanya tergantung dengan lisan kita. Maka dari itu kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya seorang mukmin, ya maka sudah selayaknya bagi dia untuk benar-benar menjaga lisannya. Menjaga lisannya untuk tidak mengatakan kecuali yang baik. Ciri seorang muslim sebelum dia berbicara, entah itu berbicara langsung dengan manusia yang ada di hadapannya atau bicara di media-media sosial, maka ciri seorang muslim dia memikirkan apakah ucapannya itu baik atau buruk. Kalau baik dia ucapkan, kalau buruk dia tahan. Dia pikirkan apakah akibat dari ucapannya tersebut mendatangkan maslahat atau madarat. Kalau mendatangkan masalah dia ucapkan, kalau tidak maka dia tahan. Ini ciri orang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan konsekuensi keimanan kita kepada hari kiamat harus dibuktikan. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Jadi konsekuensi kita beriman kepada Allah, kita harus buktikan dengan apa? Dengan berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik bagi kita untuk diam. Ya. Dan kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya beliau pernah mengatakan, "Ma syai'un ahwaju ila tulis sijni min lisanihi." Tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara dalam waktu yang lama ya daripada lisannya. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara dalam waktu yang lama ya dibandingkan dengan lisannya. Maka penjara lisan kita. Ya, jangan banyak berbicara. Apalagi berbicara tanpa ilmu, berbicara masalah agama tanpa ilmu, ya. Atau berbicara dengan mendolimi orang lain, menghardip orang lain, menceritakan keburukan orang lain, menghina orang lain, berbohong, ya, berkata dusta, atau mengangkat suara di hadapan orang tua kita. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak baik dan akibatnya akan sangat fatal bagi kita. Ya. Dan kelak kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah lisan kita. Allah mengatakan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua nikmat, di antaranya adalah lisan kita. Dan Allah mengatakan, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ucapan yang keluar dari lisan seseorang, apapun yang diucapkan oleh lisan seseorang, maka di samping kanannya ada malaikat raqib yang senantiasa mencatat amal kebaikan, dan di sampingnya ada malaikat atid yang senantiasa mencatat amalan keburukan. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya,
sehingga kita bisa istiqomah di atas jalannya, ya, sampai akhir hayat menjemput kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa, semua dosa kita, entah dosa dari lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua dosa kita. Allah tidak mewafatkan kita kecuali setelah Allah memberikan kepada kita taubat yang nasuha, sehingga akhir hayat kita adalah akhir hayat yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna taubatan nasuhatan qabla al maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.